tangan kamu dingin banget. Kamu hipo ya? Tanya Ina. Akan tetapi, tidak ada jawaban dari Shirley. Sekilas, Ina melihat kembali tangan yang ia pegang. Betapa terkejutnya Ina saat melihat tangan yang ia pegang ternyata bukan tangan milik Shirley, melainkan tangan yang Ina pegang adalah tangan milik. Baiklah, assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali lagi dengan Kang Sarman masih di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor 4 teman yang melakukan pendakian di Gunung Slamet. Kisah ini diambil dari akun Twitternya Wira Resbu Atmaja. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Sore itu tepat di malam Jumat Kliwon, Wahyu bersama dengan ketiga temannya, yaitu Aep, Shirley, dan Ina, melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan. Saat itu kondisi cuaca sangat bagus, sangat memungkinkan mereka mendapatkan view yang bagus di puncak. Wahyu memimpin doa untuk mengawali pendakian. Ia juga tidak lupa mengingatkan kepada teman-temannya agar tetap waspada di saat pendakian dimulai. Wahyu sengaja mengatakan hal seperti itu karena Gunung Slamet sendiri memiliki atmosfer mistis yang berbeda dari gunung-gunung lainnya. Memang ada beberapa gunung yang terkenal mistis dan angker, namun untuk Gunung Slamet sendiri, Wahyu merasa bahwa Gunung Slametlah yang sangat seram. Wahyu berada di posisi depan, disusul oleh Shirley dan juga Lina, lalu diakhiri dari Asep. Di saat perjalanan dimulai, mereka melewati sebuah gerbang hitch di dekat base camp. Trek perjalanan belum terlalu menanjak karena masih melewati area perkebunan milik warga. Setelah beberapa tanjakan terlewati, mereka berempat menemukan deretan warung sederhana milik warga. Awalnya mereka kira itu adalah pos 1. Namun ternyata itu adalah pos bayangan, tempat di mana para pendaki beristirahat sejenak untuk mencicipi semangka dan tempe kemul yang dijajakan oleh warga di sana. Tidak berapa lama lagi, mereka akan menikmati trek Gunung Slamet yang sebenarnya dengan tanjakan yang membuat dengkul hampir copot. Singkat cerita, sampailah Wahyu dan teman-temannya di pos 1. Pos 1 via Bambangan ini bernama Pondok Gembirung. Di pos ini masih ada juga beberapa warung yang menjajakan nasi dan lain sebagainya. Wahyu dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 2. Sesampainya di pos 2, Wahyu seringkali menatap ke area pepohonan. Ia menyadari bahwa cahaya matahari sudah sedikit redup. Artinya sebentar lagi matahari akan surut. Wahyu meminta kepada teman-temannya untuk mempercepat sedikit langkahnya agar bisa sampai ke pos berikutnya. Namun, di saat mereka sedang fokus untuk menjajaki tanah yang curam, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah belakang. Suaranya seperti hembusan angin, namun berirama seperti hembusan nafas manusia. Sontak saja mereka berempat langsung membalikkan badan ke arah belakang secara bersamaan. Shirley yang kebetulan agak penakut langsung menampakkan wajah khawatir ke arah Wahyu. "Wah, itu suara apa?" tanya Shirley. "Udah, jalan saja. Udah surut," ucap Wahyu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin gelap. Wahyu meminta kepada teman-temannya untuk kembali mempercepat langkah mereka. Di sela-sela sore hari yang sudah hampir gelap, banyak suara-suara aneh yang muncul di kiri kanan perjalanan. Dimulai dari suara burung-burung, juga suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding seketika. Wahyu meminta kepada yang lainnya untuk tetap waspada, tenang, dan selalu membaca doa selama perjalanan masih berjalan. Singkat cerita, sampailah di pos 3. Ina meminta kepada Wahyu untuk istirahat sejenak karena kakinya sedikit sakit di bagian paha. Ina pun langsung meminta Shirley untuk mengoleskan kakinya dengan menggunakan fresh care agar sedikit kuat kembali. "Masih kuat enggak?" tanya Aep. "Insya Allah kuat," jawab Ina. "Habis ini sama Rantu kan? Bisa kan?" tanya Wahyu. "Sama Rantu?" Ekspresi shock. Shirley yang mendengar nama Samarantu langsung shock. Ia tahu bahwa cerita-cerita mistis pendakian via Bambangan berporos pada pos Samarantu.
Udah, bismillah aja. Asalkan jangan sampai pikiran kemana-mana. Jalan aja terus, ucap Wahyu. Akhirnya, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Wahyu kembali mengambil nahkoda pendakian, disusul oleh Shirley, Ina, dan juga Aep. Formasi berjalan masih sama. Mereka akan menuju ke sebuah pos yang konon katanya sangat menyeramkan dan terkenal akan cerita mistisnya. Selama dalam perjalanan menuju ke pos 4, Wahyu menatap ke area pepohonan tinggi yang menyeramkan. Hari sudah gelap. Wahyu meminta teman-temannya untuk menggunakan headlamp guna mempermudah penerangan perjalanan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini, Aep merasakan sesuatu di area belakangnya. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang sedang mengikuti jejak langkahnya secara berturut-turut. Suaranya mirip seperti seseorang yang berjalan menggunakan tongkat kayu. Tuk, 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 tuk. Aep berhenti sejenak dan melihat ke arah belakang. Headlampnya ia arahkan ke sebuah pohon, tepat di mana bayangan hitam sedang menengok. Aep percaya bahwa itu adalah salah satu penunggu di Gunung Selamat. Sosok itu seringkali mengikuti para pendaki dengan suara tongkat yang disembunyikan ke area tanah tempat para pendaki menjajaki kakinya. Lain hal dengan Shirley. Ia merasakan hawa yang berbeda. Shirley merasakan keberadaan para penunggu yang sedang bergelantungan di atas pohon. Ingin rasanya mata Shirley melirik ke atas sana. Namun, dari arah belakang, Aep kembali mengingatkan untuk tidak terpengaruh terhadap apa-apa yang ada di atas pepohonan. Akan tetapi, di saat mereka berempat melewati salah satu pohon pinus yang besar, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita tertawa dari pohon tersebut. Wahyu dan yang lainnya langsung berhenti sejenak. Jangan terpengaruh, lanjut saja, ucap Wahyu. Wahyu juga meminta kepada yang lainnya untuk tidak berisik dan tetap melanjutkan perjalanan. Namun, kesialan dialami oleh Shirley. Ia melihat sosok wanita berebut panjang, memakai gaun berwarna putih yang sudah lecek dan kotor, sedang duduk di atas pohon sambil menggeleng-gelengkan kakinya. Shirley pun tidak bisa menahan ketakutannya. Ia menutupi kedua matanya dan berhenti sejenak. Ina yang melihat Shirley dalam keadaan ketakutan segera memeluk tubuh Shirley dan menenangkannya. Wah, berhenti dulu, lihat Shirley, ucap Ina. Wahyu pun langsung membalikkan badannya dan menuju ke arah Shirley. Mereka berempat berkumpul di satu titik yang sekelilingnya adalah pepohonan besar, tempat di mana banyak kuntilanak sedang bergelantungan. Sher, kamu kenapa? Tanya Wahyu. Aku lihat itu. Sudah, nggak usah dilihatin, tetap jalan saja. Shirley mencoba untuk tetap kuat dan bangkit kembali. Namun baru saja ia berdiri, ringikan tawa kuntilanak itu kembali terdengar. Seolah-olah kuntilanak itu sudah tahu jika Shirley sangat penakut. Ingat pesan saya, kalau takut mereka makin seneng, jadi nggak usah takut, jalan saja dulu, ucap Wahyu. Bersamaan dengan itu, Aep menjaga mereka bertiga sambil menyoroti lampu ke arah pepohonan. Ia berharap kuntilanak yang mengganggu mereka langsung kabur begitu saja ketika sorotan cahaya senternya menyoroti ke arah wajah kuntilanak tersebut. Singkat cerita, Shirley sudah mulai tenang. Shirley kembali bangkit dan mencoba untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mereka berempat sudah merasakan hawa keberadaan penunggu di sekitaran Gunung Selamat. Belum lagi, pos Samarantu masih berada jauh di depan sana. Itu artinya kemungkinan besar akan banyak lagi gangguan-gangguan yang akan terjadi di pos Samarantu. Di tengah perjalanan menuju pos Samarantu, Ina meminta untuk beristirahat sejenak. Kakinya kembali merasakan rasa sakit. Entah mengapa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kaki Ina. Kakinya tiba-tiba sedikit membiru, padahal Ina sendiri tidak terjatuh sebelumnya. Aep yang mengerti akan hal ini langsung turun tangan. Ia kemudian menempelkan kain berwarna putih yang ia bawa dari rumah. Kain itu dibasahkan terlebih dahulu menggunakan air, lalu ditempelkan ke bagian kaki yang sedikit berwarna membiru. Alhasil, Ina bisa menggerakkan kakinya seperti semula. Ingat, di gunung pasti ada saja hal yang aneh seperti ini. Jadi jangan kaget. Pos Samarantu sebentar lagi akan sampai, ucap Aep. Ina kembali bangkit dibantu oleh Shirley. Perjalanan menuju pos Samarantu kembali dilanjutkan. Singkat cerita, mereka berempat sampai ke pos Samarantu. Ketika kaki-kaki mereka menginjakkan tanah di pos Samarantu,
Tiba-tiba, angin berembus kencang seakan hendak menyambut kedatangan mereka. Why, ini aman kan? Tanya Shirley. Wahyu hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Wahyu meminta teman-temannya berkumpul dan membentuk lingkaran. Kemungkinan akan ada kalimat yang penting yang dilontarkan dari mulut Wahyu. Wahyu pun berucap, "Ini pos Amarantu. Jika ada yang menatap kalian dari sisi pohon, tetap tundukkan wajah ke tanah sembari terus berjalan. Jika ada yang mengikuti kalian dari belakang, tetap berjalan ke arah depan. Dan jika ada yang memanggil nama kalian, namun dengan nada yang berbeda dari nada yang sering kita ucapkan, tetap berjalan ke arah depan. Itu pesanku untuk kalian semua." Shirley, Ina, dan Aib mengangguk paham. Di hadapan mereka telah berdiri pepohonan yang menjulang tinggi. Bukan hanya itu, tiap jalannya juga curam ditambah dengan hembusan angin yang seolah-olah sengaja ditiupkan untuk menusuk hawa dingin yang amat menyakitkan di bagian dalam tubuh. Selamat datang di pos Amarantu. Mereka berempat pun mulai menjajaki perjalanan kembali. Sudah lumayan malam, mereka belum sampai juga ke pos 5. Pos di mana menjadi target utama untuk beristirahat. Namun untuk menuju ke pos sana harus melewati pos Amarantu di malam hari. Pos yang sangat dibicarakan para pendaki karena keseramannya. Tekad sudah di genggaman. Mereka berempat mulai memasuki hutan-hutan yang konon katanya tempat bersarangnya para kuntilanak yang kerap mengganggu para pendaki. Suara langkah kaki mereka berempat terdengar menggertak. Dedaunan yang layu diinjak begitu saja hingga membuat nada yang krusial bagi para penghuni pos Amarantu. Tiba-tiba, Aib merasa ada sesuatu yang berjalan mengikutinya di belakang. Keringat dingin Aib mulai bercucuran deras. Hatinya mulai kacau. Ia sedang merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akan tetapi, Aib tetap ingat akan perkataan Wahyu agar terus berjalan ke depan tanpa memperhatikan arah belakang yang mengikutinya. Berbeda dengan Ina, ia merasa ada beberapa sosok hitam di bagian kanan kirinya. Sosok hitam itu seperti bentuknya genderuwo yang hendak mengganggunya dengan cara menggoyang-goyangkan dedaunan pohon yang ada di sekitarnya. Tidak bagi Shirley, justru ia merasakan hawa keberadaan kuntilanak yang sangat pekat. Penglihatannya amat jelas sekali ketika melihat belasan bayangan putih sedang berada di sisi bagian pohon. Tidak hanya itu, ringikan tawanya benar-benar membuat Shirley merinding seketika. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan langkahnya semakin berat. Ingin rasanya Shirley berteriak kencang dan menangis, namun dia masih ingat akan pesan Wahyu. Yang terakhir Wahyu. Ia dihadapi pemandangan yang aneh. Dua buah pohon yang berdiri tegak dan saling berhadapan seperti gerbang menuju ke tempat lain. Di dalam gerbang tersebut, sesuatu yang menariknya untuk memasuki sebuah tempat yang berbeda. Tempat itu merupakan tempat perpindahan dimensi lain yang sangat menarik perhatiannya. Langkah Wahyu sempat berbelok ke arah gerbang tersebut, namun Shirley dengan cepat menepuk pundaknya hingga membuat Wahyu tersadarkan. "Why, kamu salah rute," ucap Shirley. Wahyu pun terkejut ketika langkah kakinya sudah berbelok ke arah berlawanan dari rute perjalanan yang telah ditetapkan. Astagfirullah. "Why, kita ngikutin apa yang kamu tunjukin. Tapi kita juga berhak ngingetin kamu ketika kamu salah jalan," ucap Shirley. Wahyu merasa dirinya sudah memberikan arah yang salah. Namun itu juga dikarenakan gangguan dari penghuni Amarantu yang hendak membelokkan arahnya ke arah yang lain. Pos Amarantu sebentar lagi akan selesai dilewati. Namun mereka berempat seperti merasa sulit untuk keluar dari pos Amarantu. "Why, gimana?" tanya Aib. Wahyu meminta istirahat sejenak. Ia kemudian minum terlebih dahulu. Setelah selesai beristirahat, Wahyu dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Setelah setengah jam kemudian, akhirnya mereka dapat keluar dari pos Amarantu. Di pos 5, mereka membuat 2 tenda. Wahyu dan Aib segera membuat tenda untuk dirinya sendiri dan juga untuk Shirley dan juga Ina. Saat itu sudah pukul jam 9 malam. Mereka harus cepat beristirahat karena pagi harinya akan mengejar summit. Namun sebelum beristirahat, mereka makan terlebih dahulu dengan sambil mengobrol sebentar. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari semak belukar tepat di belakang mereka, di belakang tenda. Mereka semua sontak terkejut mendengar suara benda itu. Entah benda apa yang baru saja terjatuh. Yang mereka takutkan adalah seekor ular yang berukuran besar. Wahyu pun segera mengecek ke arah semak belukar belakang tenda.
Namun saat ia menyoroti senternya ke arah semak belukar secara perlahan, tiba-tiba ada seseorang yang sedang mengambil benda yang terjatuh tadi tanpa kepala. Secara perlahan, orang itu memasangkan kepalanya dan kembali berjalan ke arah hutan. Dan ternyata benda yang terjatuh tadi adalah kepala milik sosok kepala buntung. Wahyu yang melihat itu langsung merinding ketakutan. Ia pun langsung kembali ke tenda dengan wajah yang sedikit pucat. Sesampainya di tenda, Shirley, Ina, dan Aep merasakan ada sesuatu yang berbeda dari wajah Wahyu. "Wai, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Aep. Enggak, aku sehat kok," jawab Wahyu dengan gugup. "Oh iya, benda yang jatuh tadi apa?" tanya Aep. Bukan apa-apa. Kita kan mau ngambil samit. Ayo cepet tidur, sudah mau jam 10 lebih. Pinta Wahyu. Aep merasa kalau Wahyu sedang menyembunyikan sesuatu. Bisa saja apa yang baru saja dilihat oleh Wahyu adalah penyebab Wahyu menjadi aneh. Akhirnya mereka berempat pun beristirahat ke tenda masing-masing. Tepat di jam 1 pagi, Shirley terbangun. Ia terbangun karena kebelet pipis. Shirley pun kembali membangunkan Ina karena dirinya sedikit ketakutan. Ia pun meminta kepada Ina untuk menemaninya. Akhirnya Ina pun mau menemani Shirley dan mencari lokasi yang tepat untuk buang air kecil. Saat sedang menemani Shirley, Ina mendengar suara tawa kuntilanak dari arah belakangnya dan menyuruh Shirley untuk mempercepat pipisnya. Saat yang bersamaan, Shirley pun keluar dengan wajah menunduk dan pucat. Ina pun menanyakannya, "Wajah kamu kenapa? Kok pucat banget? Kamu sakit?" Namun Shirley hanya diam. "Gak apa-apa, ayo jalan." Akhirnya Ina pun berjalan duluan sambil memegangi tangan Shirley yang sudah kelelahan. Namun saat Ina memegangi tangan Shirley, ia merasakan tangan Shirley sangat dingin, tidak seperti biasanya. Ina pun menanyakan kepada Shirley, "Sher, tangan kamu dingin banget, kamu hipo ya?" Akan tetapi Shirley tidak menjawab sepatah kata pun. Saat mereka sudah beberapa langkah, Ina mendengar suara Shirley dari arah belakang. "Nah, kok ninggalin aku? Kamu lagi ngandeng siapa?" ucap Shirley. Ina merasa kaget, lalu ia berpikir, tangan siapa yang ia pegang sekarang? Ina pun melihat ke arah belakang secara perlahan. Bulu kuduknya merinding hingga membuatnya ketakutan. Ternyata tangan yang ia pegang sekarang adalah tangan sosok kuntilanak dengan wajah pucat. Sorot matanya begitu tajam dan mulutnya rusak tak berbentuk. Kuntilanak itu seperti mengucapkan sesuatu kepada Ina dengan bahasa yang tidak Ina pahami. Ina berteriak sekencang mungkin dan pingsan saat itu juga. Wahyu dan Aep yang mendengar teriakan Ina langsung menuju ke tempat lokasi. Shirley yang melihat Ina pingsan langsung terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa di hadapannya adalah sosok kuntilanak dengan tinggi 2 meter lebih. Karena panik, Shirley pun mundur ke arah belakang. Namun betapa terkejutnya Shirley saat tubuhnya menabrak sesuatu dengan bau yang sangat busuk. Perlahan Shirley menatap ke arah belakang dan ternyata itu adalah pocong. Shirley sempat pingsan di tempat. Keadaan makin sangat mengkhawatirkan. Wahyu dan Aep akhirnya menemukan Ina dan Shirley dalam keadaan pingsan. Namun yang lebih mengerikan adalah mereka berdua sedang dikelilingi sosok para penghuni Gunung Selamat. Aep menyuruh Wahyu untuk tidak bergerak dan menyuruhnya membaca doa. Setelah mereka berdua berdoa, tiba-tiba kabut turun dengan sangat pekat hingga menghalangi pandangan mereka berdua. Para penghuni Gunung Selamat pun beramburan pergi dari tempat si Ina dan Shirley. Singkat cerita, mereka berdua bergegas mengangkat tubuh Shirley dan Ina. Aep menuju ke tempat Shirley, sedangkan Wahyu menjaga Ina. Mereka berdua segera membawa Ina dan Shirley ke tenda dan menjaga keduanya seharian penuh karena takut akan teror-teror lainnya. Keesokan harinya, Ina masih belum bisa menceritakan kejadian semalam. Ia masih ketakutan dan tangannya terus bergetar. Wahyu pun meminta kepada Aep agar mempercepat menuju ke puncak dan segera turun ketika telah berfoto-foto. Ternyata kejadian semalam membuat Wahyu ketakutan. Pasalnya, Wahyu merasa ada sesuatu yang salah dari mereka berempat. Alhasil, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya dan menuju ke puncak. Singkat cerita, setelah menuju ke puncak, mereka berfoto-foto seperti biasa dan akhirnya mereka pun lekas turun.
Selama dalam perjalanan turun, mereka berempat saling diam-diaman. Mereka berempat saling menuduh satu sama lain dalam hati mereka. Alhasil, perjalanan dari puncak menuju ke tenda terasa sangat cepat karena tidak adanya obrolan dan lebih memprioritaskan untuk segera turun ke bawah. Akhirnya, Wahyu menyuruh kepada yang lainnya untuk beristirahat sejenak lalu turun ke bawah. Setelah usai beristirahat, masing-masing dari mereka segera menyiapkan diri dan mereka pun berlanjut untuk turun ke bawah. Singkat cerita, mereka berjalan menuju ke pos 4. Pos di mana gangguan satu persatu dari mereka yang berbeda dan menentukan letak dari kesalahan yang mereka berbuat. Namun, saat berada di tempat yang sama, Ina melihat ada dua pendaki wanita sedang berdiri dengan posisi mengarah ke arah jurang. Anehnya, yang melihat itu hanya Ina sendirian. Ina hanya terdiam dan hatinya mulai tidak tenang. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang menjanggal. Berlanjut di pos 3, Ina tiba-tiba terjatuh. Wahyu, Aib dan Shirley langsung menolong Ina. Namun ternyata Ina kerasukan salah satu penunggu di gunung itu. Ia berucap kepada Shirley dengan nada yang mengerikan. "Tubuhmu kotor, nak. Pulanglah daripada mati di sini." Shirley yang mendengar itu langsung merasa ketakutan. Ia merasa dirinya adalah beban dari teman-temannya. Saat Shirley menyadari kesalahannya, beberapa saat kemudian, Ina sadarkan diri. Wahyu pun merasa firasat yang buruk. Lebih dari 30 menit mereka terdiam di pos 3. Mereka bertiga hanya bisa menunggu Ina untuk siuman. Alhasil, 1 jam kemudian, Ina pun sadar. Aib segera membalurkan minyak kayu putih dan memberi Ina minum serta potongan roti untuk menambah tenaga Ina. Ina yang terlihat pucat kini kembali membaik. Alhasil, Ina pun telah siap untuk melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat memasuki pos 2, tidak ada gangguan-gangguan aneh lainnya. Mereka pun langsung buru-buru menuju ke pos 1 dan berlanjut ke base camp untuk segera beristirahat. Saat sampai di base camp, mereka mulai menceritakan hal-hal yang ditemuinya di atas gunung. Dimulai dari kepala buntung yang ditemuinya Wahyu, dan pendaki wanita yang ditemui Aib dan Ina, kuntilanak yang menyerupai Shirley, dan terakhir, sosok yang merasuki tubuh Ina ketika berkomunikasi dengan Shirley dengan nada yang marah. Usut demi usut, Shirley tidak menceritakan kepada teman-temannya jika dirinya sedang haid. Saat Shirley meminta Ina untuk pipis, Shirley sebenarnya berbohong. Ia sebenarnya ingin membersihkan darah haid dengan kain seadanya. Dan hal inilah yang membuat kuntilanak yang berada di sekitaran pepohonan mengganggu mereka. Sosok kepala buntung yang ditemui Wahyu adalah penduduk lokal yang dulunya ditemui jasadnya di gunung tersebut dengan kondisi kepala terputus. Sosok tua wanita itu adalah sosok pendaki yang sudah belasan tahun meninggal, namun tidak ditemukan sampai sekarang jasadnya. Alhasil, ini menjadi pembelajaran utama kepada seluruh pendaki agar tidak ceroboh dalam melakukan pendakian, khususnya ketika dirasa dirinya sedang mengalami menstruasi atau hal lainnya. Iya, selesai teman-teman. Itulah kisah perjalanan horor pendakian 4 teman di Gunung Slamet. Gangguan demi gangguan mereka semua alami satu persatu. Ternyata di akhir cerita, si Shirley jujur kalau dia sedang haid. Ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, untuk tidak egois karena ingin sekali mendaki tapi dalam kondisi haid lalu dipaksakan. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untungnya mereka semua tidak tersesat dan masih bisa selamat turun gunung. Baiklah, itu saja kisah malam ini. Semoga dapat menghibur dan dapat diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan pengucapan saat membawakan kisah ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam urusan rezeki, diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa besok malam dengan cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.